Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Faratul Siti Rukoyah, NIM E20193126. Di sini saya dari kelompok 13 kewirausahaan akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti perusahaan. Selain dari mazhab neoklasik, tidak sedikit ahli ekonomi dan manajemen pada tahun 1980-an yang mengemukakan berbagai pandangan tentang bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari persaingan Michael Porter tahun 1980 yang terkenal dengan teorinya, yaitu teori kompetitif strategi, yang mengemukakan bahwa perusahaan harus menciptakan daya saing khusus agar memiliki posisi tawar-menawar yang kuat, atau dalam tanda kurung bargaining power dalam persaingan menurut tanda kutip Dynamic Theory of Strategy dari Porter tahun 1991. Suatu perusahaan dapat mencapai keberhasilan bila 3 kondisi, pertama yaitu tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen seperti produksi dan pemasaran harus secara kolektif memperlihatkan posisi yang terkuat di pasar. Kedua yaitu tujuan dan kebijaksanaan tersebut ditumbuhkan berdasarkan pada kekuatan perusahaan serta diperbarui terus atau dinamis sesuai dengan perubahan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Ketiga, perusahaan harus memiliki dan menggali kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan perusahaan. Misalnya dengan dalam tanda kutip reputasi merek dan biaya produksi yang rendah. Kompetensi khusus ini harus dikembangkan terus secara dinamis. Bila kompetensi khusus ini tidak diubah, tingkat keuntungan perusahaan bisa menurun. Pada intinya, perusahaan harus menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam persaingan dan untuk menampung tuntutan persaingan di pasar yang berasal dari pemasok, pembeli, ancaman dari pendatang baru atau produk pengganti, dan tantangan yang gencara dari para pesaing. Menurut strategi ini, perusahaan harus mencari pasar yang kuat dengan biaya yang rendah, yang harus menjadi senjata utama dalam persaingan. Oleh sebab itu, menurut Mintzberg tahun 1990 dalam teori Design School, perusahaan harus mendesain strategi perusahaan yang cocok antara peluang dan ancaman eksternal dengan kemampuan internal yang memadai dan berpedoman kepada pilihan alternatif dari grand strategi. Kemudian didukung dengan menumbuhkan kapabilitas inti yang merupakan kompetensi khusus dari pengelolaan sumber daya perusahaan. Kompetensi ini diciptakan melalui strategi generik milik Porter seperti strategi biaya rendah, diferensiasi, dan fokus serta didukung oleh nilai-nilai budaya yang relevan. Inti dari teori kompetensi ini sebenarnya sering dikemukakan para ahli seperti Gary Hamel dan C.K. Prahalad.
dan Haminsberg, Gary Hamel, dan C.K. Prahalad dalam karyanya yaitu Competing for the Future tahun 1994 mengemukakan beberapa definisi kompetensi inti dalam tanda kurung core kompetensi sebagai berikut, yaitu yang pertama, kompetensi inti menggambarkan kemampuan serta kepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Yang kedua yaitu kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk bersaing. Yang ketiga yaitu kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat kepada pelanggan. Yang keempat yaitu sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu keunikan, bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatihah, NIM E2019-3112. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai strategi bersaing dalam kewirausahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada dalam konsep strategi pemasaran, pada umumnya kita mengenal 4P, yaitu mencakup produk, price atau harga, place atau tempat, dan juga promotion. Karena dalam kewirausahaan rahasianya terletak pada suatu kreativitas dan keinovasian, baruan pemasaran atau disebut dengan market mix tersebut ditambahkan 1P, yaitu Pro, penelitian dan pengembangan, sehingga menjadi 5P seperti yang dikemukakan oleh Mitzberg pada tahun 1990. Dalam manajemen strategi yang baru, Mitzberg mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan atau plan, pola atau pattern, dan posisi atau position, perspektif, dan juga permainan atau teknik atau disebut dengan play. Baik, yang pertama yaitu strategi dalam perencanaan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pada masa depan. Akan tetapi tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan pada masa lampau. Yang kedua ada strategi adalah pola. Menurut Mitzberg ini, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan, atau disebut juga sebagai realized strategi karena telah dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, strategi adalah posisi. Definisi strategi ketiga ini menurut Mitzberg adalah strategi is position, yang memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju perusahaan. Yang keempat ada strategi adalah perspektif. Definisi strategi yang keempat ini itu kan adalah perspektif. Jika dalam P kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan keluar, sebaliknya, dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu ke dalam suatu organisasi itu, dan ke atas, yaitu melihat grand vision dari suatu perusahaan itu. Yang kelima, yaitu adalah strategi adalah permainan atau play. Di samping keempat definisi strategi yang saling berlawanan tersebut, ada definisi kelima yang lebih independen, yaitu strategi is play. Menurut Mitzberg ini, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya
tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek pesaing akan sibuk berperdagangan melawan merek kedua tadi. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai teori strategi generik dan keunggulan bersaing pada Michel Porter. Dalam karyanya yang paling terkenal yaitu Kompetitif Strategi, Michel E. Porter pada tanggal 1997 dan 1998 mengungkapkan beberapa strategi yang dapat dipergunakan perusahaan untuk dapat bersaing. Yaitu yang pertama ada persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Ini berarti keberhasilan atau kegagalan bergantung pada keberanian perusahaan untuk bersaing. Tanpa berani bersaing tidak mungkin keberhasilan diperoleh. Itu menurut Porter. Dan yang kedua yaitu keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganan atau pembeli. Keunggulan bersaing menggambarkan cara perusahaan memiliki dan mengimplementasikan strategi generik, yaitu biaya rendah, diferensiasi, dan fokus untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing itu. Yang ketiga, ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu yang pertama biaya rendah atau disebut dengan low cost dan diferensiasi atau differentiation. Semua keunggulan ini berasal dari struktur industri. Perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam desain, produk, dan pasar yang lebih efisien dibandingkan para pesaing. Sementara pada diferensiasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa unik dan memiliki nilai lebih bagi pembeli dalam membentuk kualitas produk, sifat khusus, dan pelayanan lainnya. Yang keempat, kedua jenis dasar keunggulan bersaing tersebut menghasilkan 3 strategi generik menurut Porter ya pada tahun 1997, yaitu yang pertama ada strategi biaya rendah atau disebut dengan low cost strategi. Strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan biaya rendah ini berasal dari pengerjaan berskala ekonomis. 2. Teknologi memilik sendiri. Yang ketiga, akses preferensi ke bahan baku. Yang kedua ada diferensiasi atau disebut dengan differentiation. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik dalam industrinya dan dalam semua dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen. Yang ketiga yaitu ada strategi fokus atau fokus strategi. Strategi fokus ini berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu. Meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan, ada 2 faktor, yaitu fokus biaya dan juga fokus diferensiasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam kedua materi tersebut. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya, materi ketiga. Saya Sukman Nurgada, NIM E 2019-3142 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu adalah strategi The New 7S de Aveny. Richard de Aveny mengemukakan bahwa konsep keuntungan neoklasik maupun konsep dinamik strategik dari Porter 1991 adalah berjangka pendek yang bersifat statis. Sekarang ini keadaan berubah, yang diperlukan adalah untuk jangka panjang, long life, dan dinamis. Untuk menghadapi kondisi yang semakin dinamis seperti sekarang ini, Richard de Aveny mengemukakan suatu ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan pada strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan, dan keunikan intangible aset untuk menciptakan keunggulan. Oleh karena itu, de Aveny mengajukan 7 kunci keberhasilan perusahaan dalam hiperkompetitif environment yang dikenal dengan The New 7S. Pokok-pokok dari dasar konsep strategi The New 7S adalah 1. Superior stakeholder satisfaction. Tujuan dari strategi ini adalah memberikan kepuasan jauh di atas rata-rata kepada orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya pemegang saham pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
dengan memberikan kepuasan kepada setiap pemilik kepentingan tersebut, maka kinerja perusahaan akan semakin tinggi. Sebagai contoh, pemasok bahan baku akan mempertinggi kualitas pasokannya karena mendapat manfaat. Perusahaan karyawan akan lebih semangat dan tinggi produktivitasnya karena merasa puas dengan gaji yang dihasilkan atau yang diberikan oleh perusahaan. Manajer dan pimpinan akan semakin bersemangat karena mendapat kepuasan kerja. Pemegang saham akan menambah investasinya karena mendapatkan keuntungan atau imbalan yang hasil dari investasinya. Kemudian yang kedua, shoot hashing, fokus pada sasaran. Artinya perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa-jasa yang dihasilkan perusahaannya. Kemudian yang ketiga, positioning for speed adalah strategi dalam memposisikan perusahaan secara cepat di pasar. Perusahaan harus segera mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya ke pasar agar segera dikenal oleh konsumen. Kemudian yang keempat, positioning for surprise adalah membuat posisi mencengangkan melalui barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambahan baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, shifting the role of the game, yaitu dengan cara mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga persaingan terganggu dan pola-pola baru yang berbeda. Yang keenam, signaling strategic intent, yaitu dengan mengutamakan perasaan, kedekatan dengan para karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, simultaneous and sequential strategy trust adalah dengan mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan beruntutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Tujuan dari strategi The New 7S adalah menciptakan gangguan dengan cara menciptakan keunggulan-keunggulan baru yang berkesinambungan. Kunci utama dari strategi The New 7S adalah menggunakan inisiatif untuk merebut persaingan. Menurut Richard De Aveni, menyangkut menciptakan suatu yang baru dan keadaan yang berbeda untuk masa depan. Strategi ini dimaksudkan untuk membatasi strategi dinamis yang dimiliki oleh pesaing. De Aveni mengelompokkan The New 7S menjadi tiga kelompok yang sangat efektif untuk mengganggu pasar yang meliputi visi, kemampuan, dan kiat. Kerangka kerja The New 7S berdasarkan pada strategi penemuan dan pengembangan keunggulan melalui gangguan pasar, bukan berdasarkan keunggulan yang berkesinambungan dan keseimbangan yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.